Sebenarnya plus minus ya, ada kelebihan dan kekurangannya sebagai incumbent ya. Asik. Nah, incumbent itu kan petahana itu mungkin kita punya program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, Ya. kita melakukan pendampingan, kita melakukan monitoring pengawasan di lapangan ya, terkait dengan kebijakan Pemprov yang apakah tepat sasaran apa tidak gitu, apakah sampai ke warga yang membutuhkan apa tidak gitu kan. Ada sosialisasi undang-undang perda ini perda itu kan artinya itu sebenarnya udah ada persentuhan dengan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber istimewa nih. Sudah hadir di studio Mini Bagus Podcast, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Biasa aja lah guys. Bisa ngopi bareng juga. Karena kita ganggu waktunya beliau ya. Enggak. Beliau sangat luar biasa sibuknya, apalagi di 1 tahun terakhir pengabdiannya di periode 2019-2024. Beliau politisi dari Partai Demokrat, dan ini tentu tidak asing lagi bagi para mahasiswa, bagi para aktivis, karena beliau juga salah satu yang menjadi cerminan dan kebanggaan para aktivis, karena dari 85 anggota dewan nggak terlalu banyak yang punya background aktivis di DPRD Banten. Salah satunya Kang Jajuli ini. Masih aktivis, Mas. Aktivis kan jiwa ya. Aktivis nggak pernah mati kalau aktivis. Asik. Di awalnya udah bukan status. Udah dapat quote kita nih. Bang, ini di Ketua Sabrol di 4 tahun pengabdian sebagai wakil rakyat. Kemudian kita tahun depan akan masuk ke tahun politik. Udah mau habis aja ya? Iya. Kayak sebentar banget. Kerasa. Ini apa kemudian kesulitan untuk membagi waktunya? Di satu sisi Abang juga akan maju lagi di pemilu 2024. Di satu sisi punya tanggung jawab sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Banten. Bagaimana menjaga kesehatan, membagi waktu, menyikapi tahun politik seperti ini, Bang? Ya, Bang Saprol sebenarnya plus minus ya. Ada kelebihan dan kekurangannya sebagai incumbent ya. Asik. Nah, incumbent itu kan petahana itu mungkin kita punya program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita melakukan pendampingan, kita melakukan monitoring pengawasan di lapangan ya, terkait dengan kebijakan Pemprov yang apakah tepat sasaran apa tidak gitu. Apakah sampai ke warga yang membutuhkan apa tidak gitu kan. Ada sosialisasi undang-undang perda ini perda itu kan artinya itu sebenarnya udah ada persentuhan dengan publik, soft campaign-nya gitu kan. Nah, yang berbeda adalah maka kita perlu merawat. Saya 25.000 kurang sedikit dipilih oleh warga Kota Tangerang di konstituen di dapil saya ya. Tentu kan harus mampu merawat hubungan kan. Nah, itu pasti ada aja kan yang nggak kerawat, yang nggak kesentuh selama 5 tahun ya. Jangan yang jauh-jauh, yang deket tuh pasti ada aja. Nah, di situ perlu kesabaran, perlu cara, perlu strategi, perlu ya macam-macam lah, gitu kan. Ya tantangannya itu di situ. Oke. Gitu. Kedua kalau ada reses misalnya ya, itu kan terminologinya pertemuan dengan warga, serap aspirasi. Itu buat saya sebenarnya nggak menarik reses itu. Kenapa ada Bang Saprol? Karena ya setiap hari kita menyerap aspirasi. Setiap hari kita memang bersentuhan dengan warga. Setiap hari kita mendapatkan keluhan. Setiap hari kita mendapatkan banyak aspirasi, ya kan, soal kesehatan, BPJS yang nunggak, soal warga rumah sakit yang mendapat kamar, soal bagaimana itu pelayanan rumah sakit, itu soal kesehatan. Pendidikan, bagaimana sekolah masih ada pungutan-pungutan yang mahal, bagaimana negeri yang terbatas, zonasinya nggak masuk, afirmasi nggak bisa, prestasi otaknya pas-pasan gitu ya, akhirnya nggak bisa masuk negeri, masuk swasta nggak punya duit, uang pangkalnya mahal, uang bangunannya, belum SPP-nya kan gitu, sekolah kemana mereka kan gitu, itu kan tantangan juga kita memberikan jalan. Kemudian soal bansos, soal sosial.
Ada orang susah nggak pernah dapat bantuan, datanya masuk tapi nggak pernah turun. Tapi yang udah kaya, udah mobilnya 2, udah rumahnya bertingkat malah dapat. Namanya masih ada. Dia nyalain ETRW bolak-balik dengan petugas pendamping, input data, ditarik lagi ke atas, turun lagi, dia lagi. Ini kan ngalu ke kita. Lapangan kerja, dulu sekolah, anaknya nganggur, udah gitu suaminya dipecat, mamahnya, orang tuanya, emaknya kuli nyuci, ya kan? Ya rumahnya masih ngontrak, beras habis, SPP anak belum kebayar, utang banyak. Gimana tuh? Problem masyarakat. Kita mengetahui itu ya, kita mencari mengidentifikasi masalah sehingga kita mencoba hadir untuk membantu meminimalisir masalah itu. Yang repot kan kalau orang nggak tahu masalah warga kan repot. Bagaimana mau ngambil solusi? Betul. Mau membantu warga kalau masalahnya nggak tahu kan? Orang mati aja punya masalah, Bang Sapro. Kenapa itu? Lahan apalagi di wilayah saya itu Tangerang Kota kan? Ya kan 8 sampai 10 juta, 12 juta, 15 juta kan? Artinya orang mati aja mesti punya uang gitu keluarganya. Tanah kan juga sangat sempit, lahan-lahan untuk pemakaman ya sangat sempit. Keluhan lain lagi guru ngaji, insentifnya nggak naik-naik. Ya kan, kebutuhan mahal, listrik juga mati-matian mulu, bocah pada ngaji, uang minyaknya pada nunggak mulu, orang tua tuh ngasihnya, ya kan, bocah nakal dikit disalahin, siapa sih guru ngajinya, siapa sih guru agamanya, guru agama ngeluh sekarang, jangankan lulus PNS, P3K, tapi ya daftar aja nggak bisa, kenapa? Karena kuotanya, formasinya nggak ada, coba. Padahal itu guru agama yang ngajarin anak kita 3 jam 1 minggu. Bagaimana akhlaknya, moralitasnya, etikanya, perilakunya. Dan mereka sedih, nangis-nangis di depan saya di ruang komisi itu. Mereka mengadukan nasibnya, Pak, nasib kami, Pak. Gaji nggak naik-naik, sertifikasi nggak bisa, P3K juga nggak bisa daftar, promosi nggak ada. Tapi kami selalu mikirin anak orang gitu. Bocah nakal dikit, kami disalahin. Siapa sih guru agamanya? Bocah main YouTube dikit, galak dikit, Badung dikit. Guru agamanya yang disalahin. Siapa nih guru agamanya nggak diajarin kali sekolahnya coba? Itu kan problem-problem kita. Lagi kerja kan baca nganggur sekarang kan coba. Lulus kuliah juga sarjana baca nganggur, apalagi SMA. Ya kan kerja di mana sekarang kita susah. Udah masuk kerja gajinya nggak cukup. Udah jadi honorer kurang kesejahteraannya. Minta naikin gaji nggak naik-naik. Teman-temannya Bang Sapro kan di KP3B itu kasihan itu. Betul. Mereka kan satu orang honorer itu menghidupi 4-5 nyawa di rumah, ya kan, yang OB, cleaning service, yang supir segala macam itu. Nah disitulah kita perlu adanya kepekaan sosial lah. Kita perlu, posisi saya mungkin sebagai legislatif, dewan mendampingi atau memperjuangkan, ya kan kita bukan eksekutor kan, tetap kita harus hadir di situ di tengah situasi menjelang pemilu ya, pemilu ya kita juga harus bisa meng-treat lah seoptimal mungkin karena kan kita orang yang pergulatannya kan sosialnya lama ya, betul. Kena paku, gitu, kena becekan gitu, bukan ujuk-ujuk gitu. Betul. Kalau lu kan lahir di atas emas kan orang kaya lu kan. Kalau gua kan di bale. Maksudnya tuh pada saat lahir tuh emak gua kejepit bale gitu. Pernah ngerasain susah. Betul. Kita juga di atas emas KW sama ya. Kirain ada karangan bunganya banyak lu lahir lu. Karena ada pemimpin yang ditempa dengan kehidupan yang sulit, yang susah, itu kedepannya empatinya membeda. Amin. Ya, jadi dia akan merasakan bagaimana derita warganya, bagaimana derita orang susah gitu. Paling tidak itu. Luar biasa, banyak sekali catatan yang harus diperhatikan. Nah ini bedanya wartawan dengan anggota dewan. Kalau wartawan bisa menyajikan dan menginformasikan masalah, tapi Pak Dewan itu bisa memberikan solusi. Tapi Bang, ini kan potret kami para jurnalis di Banten adalah ketika di tahun terakhir para incumbent atau petahana disibukkan dengan proses politik 2024, sementara di sisi yang lain tanggung jawab pengabdiannya belum selesai karena sampai Oktober tahun depan kan, belum lagi harus rapat dengan partai politik gitu kan. Itu bagaimana Abang membagi waktunya? Ya itu kan soal seni ya, seni komunikasi, seni berbagi, seni mengelola ya, mengelola hubungan kan, apalagi di dunia virtual sekarang kan, di era digital kan kita itu bisa daring, bisa sambil Zoom meeting, bisa sambil komunikasi visual ya lewat apapun satu itu. Dua memang kita berbagi tugas, ada kewajiban kita sebagai punya dapur partai politik tentu ya. Saya juga di DPD
partai sebagai wakil ketua gitu. Jadi tetap kita mampu untuk berbagi waktu. Kedua, tugas kita sebagai ketua komisi yang setiap saat ketua DPR kan kalau ada surat masuk aspirasi kan pasti ke saya tuh di posisi itu. Ya, yang menyangkut nasib tuh ke saya tuh. Nomor satu kan. Kalau yang menyangkut nasi ke Sabrol. Langsung ditembak ya, kan? Ada staf TU yang belum diangkat, ada honorer yang dipecat, ada pengawas sekolah yang belum diangkat-angkat, ada kepala sekolah yang juga belum udah didikat tapi belum ditempatkan, ada honorer K1, K2, ada yang P1, ada yang P1 dibatalkan, ada yang mata pelajarannya nggak ada yang guru agama itu memang bergelombang, itu kan nasib semua bukan nasi gitu. Ya artinya kita satu ikhlas, dua memang kalau saya kan kebiasaan dulu waktu jadi aktivis kan kita ingin tuntas, jadi kalau ada masalah kita ingin kejar gitu, di akarnya kita kejar, hulu ke hilir itu ada apa, di mana feedbacknya, suratnya dikirim sampai di mana, udah konsultasi saya tanya dinas, konsultasi kemana, mana suratnya, mana dibutuh konsultasi kejar Pak. Makanya beberapa dinas agak bukan kewalahan, artinya kalau dengan saya harus siap data gitu. Ya, misalnya kita udah perjuangkan Pak, kemana perjuangkannya, kapan, mana hasilnya, apa kata pusat, siapa pusatnya, Kemendikbud kah, kan DPR RI kah, BKN kah, Menpan RB kah, Dijen GTK, itu mesti clear kalau dengan saya itu. Ya jangan artinya jangan nanya kita datang aspirasi tampung ya sudah kami tampung, akan kami perjuangkan, sudah kami catat. Itu kan bukan saya banget gitu ya. Formalitas, seremonial. Saya kan juga bukan dewan kaleng-kaleng gitu. Ini enaknya podcast bareng aktivis begini. Ya kalau soal kampanye kita kan ada waktunya ya, 20 formalnya 28 bulan ini ya. Sudah masa-masa kampanye. Kita pelajari karena kebetulan saya beruntung di Komisi 1 karena mitra kerjanya kan KPU Bawaslu. Komisi Informasi, Komisi Penyiaran ya. Jadi Kesbangpol yang kaitan dengan juga pendidikan politik ya. Bagaimana mencerahkan publik, pemilih pemula, milenial, generasi Z itu kan di kita bagaimana KPU regulasi tahapan supaya betul-betul sesuai, bagaimana anggarannya kan ke kita. Artinya kita nggak asing dengan tahapan, dengan regulasi, dan nggak asing tentang konten-konten apa yang perlu disebarkan, disosialisasikan, mana yang dilarang, yang perlu kita stop gitu. Kita kan memang, jadi saya berpikir satu, komisi amanah masyarakat sebagai wakil rakyat. Kedua, saya sebagai mitra kerja KPU, saya juga berkepentingan untuk pilkada dan pemilu sebagai sebuah tahapan nasional mesti sukses, ya kan, pengawasannya, kontrolnya oleh saya gitu. Dan ketiga, saya sebagai caleg ya, sebagai incumbent ya, juga yang ingin melanjutkan juga harus menang, bagaimana caranya kan gitu. Nah, itu memang kombinasi yang harus kita kelola dengan seni. Benar. Yang penting jangan baperan, jangan hasut, jangan dengki, jangan sombong, jangan baperan gitu. Ya, kita bawa asik aja. Udah punya 2 quote kita di awal-awal. Itu Kang Jajuli, makanya kita ingin mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan tanggung jawab Pak Ketua Komisi 1. Ada beberapa persoalan misalnya terkait 2024 tidak hanya kita pemilu, tapi juga ada kebijakan baru di Undang-Undang ASN, tidak ada lagi pegawai honorer. Sabrol tidak ingin jauh-jauh, tapi ingin mengkonfirmasi di DPRD Banten sendiri itu sarangnya pegawai honorer. Nah, memang kalau tidak ada honorer, nggak kebayang bagi kami para wartawan bagaimana etos kerja di DPRD Banten. Gimana Abang membacanya? Pertama memang kita harus clear dulu, sepakati dari sudut pandang kemanusiaan dulu, artinya bahwa honorer, OB, supir, ya kan, apalagi itu satpam, pamdal itu staf administrasi, staf fungsional itu adalah manusia yang mesti dimanusiakan juga. Artinya secara kemanusiaan dia butuh kesejahteraan, butuh penghidupan, pencaharian, akan menghidupi 2, 3, sampai 4, sampai 5 nyawa di rumahnya. Kita tempatkan mereka di situ. Profesi mereka sebagai honorer. Kan gitu, derajat paling kecil dalam struktur pemerintahan kita kan. Di atasnya kan ada eselon-eselon ASN itu. Nah, kalau dari sudut pandangnya itu, maka mereka perlu adanya kesejahteraan, perlu adanya status, perlu adanya kejelasan. Maka ada regulasi yang mengelola, yang mengatur status mereka. Maka ada anggaran yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka, memenuhi kebutuhan hidupnya.
dengan standar-standar itu. Misalnya lulusan SMA berapa 1,9 ya. Lulusan sarjana 2,2,5. S2-nya kan 2,5 juta gitu kan. Kecil sekali. Untuk kehidupan di Banten ya, untuk yang sekarang beras udah naik, sembako udah naik, kebutuhan sangat tinggi kan, apa aja. Nah, itu juga harus kita tempatkan pada posisi untuk mensejahterakan mereka. Nah, soal status misalnya, kan banyak kategorinya. Kategorinya kan ya ada honorer yang sisa yang dulu, zaman Pak SBY dulu kan diangkatin 1,2 juta honorer tanpa tes. Ada guru-guru bantu, GBS, ada orang yang sekarang jadi kepala dinas, jadi camat. Itu kan awalnya diangkat tanpa tes dari honor daerah. Dulu kan honorer. Nah ternyata dari sejak pengangkatan itu ada yang tersisa. Ada data yang berserakan tersisa yang menamakan dirinya STKH 2 itu. Itu sekarang mereka ada di Banten ada sekitar 800 sebanten. Ya, Pemprov ada sekitar 330. Yang sisa yang awal-awal. Akhirnya mereka berkurang karena apa? Mati, meninggal, pensiun, nggak kuat karena gajinya kecil, kehidupan yang memang sudah semakin tinggi kebutuhan. Akhirnya mengundurkan diri, nggak kuat, nggak jelas kapan diangkat. Akhirnya sisa sekitar 300 berapa gitu. Itu yang apa namanya as-sabiqunal awalun, generasi awal honorer. Sisa yang dulu tahun 2007 apa? Yang pengabdiannya di atas pengabdiannya paling lama. Iya. Yang paling lama itu. Nah, kedua ada yang memang non ASN ya, yang tenaga honorer yang memang sudah sekitar belasan tahun itu yang sudah namanya terinput ke BKN. Kalau sistem di Menpan RB, BKN yang operatornya, mereka terinput dari 16.736 ya honorer yang ada non ASN di Pemprov Banten itu 9.000 kan di sekolah. Di UPT di unit sekolah-sekolah di bawah dinding. Ya staf TU, guru-guru itu guru honorer kan. Nah, itu mereka memang ngumpul di 9.000 itu di sekolah. SMA, SMK dan SKH. Sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah khusus. Sekolah kebutuhan khusus ya. Itu jadi punya 3. Nah, itu bukan yang di SD dan SMP karena kewenangan kota kabupaten. Nah, kemudian belum lagi yang di KP3B yang di kantor dinas-dinas. Nah, itu sekitar berapa itu? Sekitar 8.000-an. Sekitar 7.000-an. 7.000-an itu yang melayani kita tuh bikin kopi, fotokopi, nyupirin ya, ngelayanin pelayanan segala macam itu. Bahkan ada yang unik, Bung Sapro. Jadi ada teman-teman yang honorer awalnya di SMP. Lalu dia masuk, udah belasan tahun, dia ingin sekolah, dia SMA, paket C, SMA. Lalu nanti dia kuliah, dia D3, dia S1, dia udah sarjana. Yang tadinya cuma bikin kopi, sekarang udah bisa bikin makalah. Udah bisa bikin PowerPoint, walaupun saya bercandain, nggak punya power, nggak punya poin. Yang punya power dan punya poin itu hanya pimpinannya aja. Padahal pimpinannya ketika expose di depan pimpinannya lagi, di depan gubernur, di depan orang lain itu kan dibikinnya oleh staf honorer gitu. Tapi staf honorernya yang bikin PowerPoint, nggak punya power, nggak punya poin. Yang punya power, punya poin. Artinya mereka meningkat. Mereka tuh makanya saya mendorong BKD itu agar meningkatkan, membuat semacam jenjang karir untuk honorer. Jangan hanya eselon. Pikirin juga tuh yang honorer ingin mengembangkan karirnya, kompetensinya. Yang kena reward and punishment-nya. Dipikirkan juga, jangan hanya yang eselon gitu. Yang ASN sih udah enak lah dari sistemnya kan, otomatis kan. Nah kalau ini belum ada sistemnya, kita perlu inovasi di situ, perlu dipikirin. Itu yang saya dorong tuh. Jadi ke depan honorer itu ada ada jenjangnya. Saya lagi diklat gitu. Lah iya, karena kan mereka itu kan dalam fungsi, di era sekarang kan fungsi ya, hasil ya, bukan sekedar proses. Ada hasilnya. Itu kan mereka banyak yang menghasilkan karya-karya, produk-produk, ya kan, menghasilkan pelayanan yang memang optimal, ya kan. Justru kadang-kadang ya, gitu, dari evaluasi kita ada yang ASN, yang struktural, yang jabatannya ada, tunjangannya ada, ya kan, tapi tidak lebih baik kerjanya daripada si honorer itu. Makanya saya sedih ketika mereka akan dihapus. Nah, makanya Banten alhamdulillah sejak 2 tahun ini saya terutama dengan teman-teman Kang Taufik ya, forum non ASN sebanten itu berjuang betul agar isu penghapusan ini sebenarnya itu isu apa ya, yang nggak benar isu itu. Jadi harusnya bukan penghapusan, penataan. Penghapus itu kan berarti, waduh kita dihapus itu menyedihkan. Menyedihkan itu. Secara psikologis itu berdampak betul. Akhirnya kita cari ke sana kemari, ternyata memang penataan. Dihapus dari yang adanya honorer misalnya untuk K1 ataupun P1 ataupun honorer yang sisa TKH2 itu. Nah, itu supaya diangkat menjadi
ASN menjadi P3K, maka dengan sendirinya terhapus. Kita maunya begitu tuh. Ya kan, artinya yang disebut hapus adalah mereka diangkat gitu loh. Upgrade ya, upgrade gitu kan. Hilanglah itu kan gitu. Nah, jangan nambah lagi. Nah, tapi kemudian ada kebijakan tahun lalu menginjek ke BKN. Jadi menginjek itu menginsert namanya datanya ke BKN. Nah, yang sedih ada kebijakan lucu nih di pusat itu. Jadi mereka yang tidak bisa menginjek, baik itu supir katanya, cleaning service, OB dan segala macam itu, apa itu satpam, itu akan di apa namanya, di outsourcingkan coba. Di tengah istilah outsourcing kita perdebatkan, betul. Kok ini pemerintah malah melegitimasi istilah outsourcing? Iya. Mereka udah belasan tahun mengabdi, ya kan? Udah belasan tahun dia bekerja sebagai non ASN membantu pelayanan publik di pemerintahan. Tahu-tahu diinjek namanya gagal. Tahu-tahu ada orang baru setahun setengah, gajinya dari APBD, SK-nya jelas SK tenaga administrasi misalnya, tenaga pemungut pajak, atau tenaga apa gitu, yang bukan OB, bukan cleaning service, bukan juga satpam. Baru setahun injek berhasil. Persoalannya di mana keadilannya? Mereka yang belasan tahun gagal, seolah-olah mereka gagal mengikuti tahapan seleksi menjadi ASN. Harapan mereka putus, ya kan? Akhirnya, gimana keadilannya? Sementara tetangga kita yang baru masuk titipannya siapa gitu, ya kan? Tahu-tahu mereka berproses, mereka menginjek berhasil. Nah, makanya saya kemarin belum lama meminta jaminan daerah, Pemprov, PJ dan BKD, agar nama-nama mereka yang 6 ribuan kalau nggak salah ini, yang tidak terinjek di BKN, di sistem BKN, itu tetap terdata di sistem kita di daerah. Jadi jangan dihapus itu. Nggak apa-apa dia nggak tercatat di pusat, ya kan? Tapi dia tetap ada di sini. Itu butuh jaminan, rupanya PJ memberikan jaminan. Alhamdulillah waktu itu dijamin mereka tidak hilang. Cuman masalahnya BKD tidak memberikan jaminan anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya mereka diangkat oleh dinas, oleh OPD masing-masing, Pusapro. Sehingga OPD itu yang bertanggung jawab untuk menganggarkan mereka. Nah, akhirnya kita panggil OPD-OPD-nya supaya jangan hilangkan ini. Kasihan ini mereka ini, ya kan? Satu orang kan menghidupi 5 nyawa, ya kan? Mereka yang membantu Anda pelayanan publik di OPD ini, ya kan? Alhamdulillah clear, OPD-nya pun menganggarkan. Akhirnya mereka tidak jadi dihapus. Nah, kebijakan itu sejalan dengan revisi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, ya kan? Revisi betul lah itu ya. Nah, akhirnya sudah disahkan bulan lalu nomor 20 tahun 2023. Ya kan? Nah, itu apa poin yang pentingnya adalah di pasal 131A itu kaitan dengan rekrutmen ASN dan P3K dari tenaga honorer. Bahwa nanti tidak melalui tes secara otomatis. Cuman honorer yang bagaimana? Nah, ini yang sedang diatur dalam PP. Apa honorer tahun berapa? PP-nya belum. PP-nya belum lagi digodong. Ini lagi terus kita kasih masukan. Kita kasih masukan soal guru, soal formasi, soal tenaga teman-teman tenaga teknis juga, teman-teman kita tuh yang sekitar 3-4 ribu kan ada yang SH, ESOS, ST, insinyur apalagi tuh dokteran ya, pokoknya teman-teman yang teknis ya, menyebutnya sebagai tenaga teknis yang formasinya tidak ada tahun ini. Ya kan? Nah, itu kan mereka juga ingin ada kenaikan status dong gitu kan. Ingin jadi P3K. Nah, sekarang gimana mau jadi mereka? Daftar aja nggak bisa. Kenapa? Karena formasinya tidak ada. Gitu. Jadi bukan anggarannya, formasinya tidak ada. Nah, itulah teman-teman yang teknis. Nah, kedua teman-teman yang fungsional guru. Nah, guru bersyukur tahun ini kita Banten membuka sekitar 500 untuk formasi guru. Tapi bukan tanpa masalah. Ternyata di luar itu banyak guru-guru juga yang protes. Dari mana? Guru agama. Satu pun dari 500 itu formasinya tidak ada formasi untuk guru agama. Dan mereka nggak di bawah Kementerian Agama? Begini, mereka awalnya lahir dari Kementerian Agama. Tapi mereka mengabdi di SK-kan oleh dinas. Oleh Pemprov, oleh Pemda Kota Kabupaten. Maka mereka menjadi anak angkat dinas. Maka digaji dan mengabdi untuk kepentingan dinas dan siswanya. Jadi bukan madrasah. Nah, yang dibawa pendidikan agama itu madrasah. Memang PAI itu pendidikan agama itu GPAI, Guru Pendidikan Agama Islam, itu dilahirkan oleh Kementerian Agama. Tapi pengabdiannya setelah itu mereka di-SK-kan, diangkat di umum gitu. Di sekolah umum. Jadi ngajarin agama. Makanya mereka nggak salah kamar ketika ngadunya ke Komisi 1. Ya jelas ya. Maka yang lucu begini, mereka bangga awalnya teman-teman guru agama. Alhamdulillah kami punya 2 bapak.
Bapak dan ibu yang melahirkan kami adalah Kementerian Agama. Bisa minta jajan nih. Kita bekerja di dinas yang di-SK-kan oleh gubernur dan wali kota. Maka kita punya bapak angkat kementerian dari Pemda, Kementerian Dalam Negeri, ya kan, dinas pendidikan. Bisa minta jajan ya. Pindah jajan 2 kali nih, ya kan. Ternyata perjalanannya mereka sedih. Mereka merasa bahwa ketika kita minta jajan ke orang tua pertama, mereka anggap lu kan udah ke sana, udah ke dinas, akhirnya nggak dapat jajan tuh dia. Ketika kita minta ke dinas, lah kan kamu anak di agama. Nah ini kesannya begitu. Kesannya begitu, sehingga mereka perlu. Nah di sini ada titik temu. Saya pertemukan ya. Kanwil, Dindik dan BKD saya pertemukan dengan mereka. Jadi di mana titik temunya? Di mana? Nah memang untuk sertifikasi itu masih ada di Kementerian Agama. Walaupun dia guru agama di SD, SMP, SMA, dan SK. Sertifikasinya, ya kan? Tapi untuk syarat sertifikasi, mereka butuh pelatihan atau pendidikan profesi guru. Yang namanya PPG. Itu yang menggelar induk dindiknya, dinasnya. Selama tidak ada PPG, selama itu tidak ada sertifikasi. Nah, uang kita cek, anggaran untuk sertifikasi guru-guru agama di sekolah umum tersedia. Ada tersedia. Nah, ada beberapa kota kabupaten dan provinsi yang ternyata untuk PPG tidak menyediakan anggaran. Ini yang kita dorong agar Dindik, Pemprov melalui TAPD, kita melalui Banten, itu tolonglah buka hati, bata hati dan pikiran kita agar menyediakan anggaran untuk PPG dulu, syarat sertifikasi, agar mereka dapat gaji 3 juta gaji ngajar, 3 juta lagi sertifikasi. Itu belum in-passing ya, nanti kan ada in-passing itu kan penyetaraan itu belum P3K tuh. Nah, aspirasi yang utama adalah itu, minta agar kuota formasi guru agama di sekolah umum untuk diadakan, diperjuangkan, diakomodir gitu. Dan pertanyaan susulannya, ini terjadi di provinsi yang lain atau di Banten doang? Ini yang saya tahu, Banten agak mencolok nih. Karena kesempatannya 3 kali anggaran, 3 kali 2021, 2022, 2023 ya. 2022, 2023 nih ya, 2 tahun atau 3 tahun ini, itu yang belum diusulkannya. Bahkan kota kabupaten yang belum ada cuma kota Tangerang aja. Kota Tangerang katanya di kabupaten ada, Tangsel ada, kota Tangerang tidak, sejak 2021, 2022, 2023 itu tidak ada alokasi formasi ya, kota untuk guru agama yang SD, SMP terutama. Kalau untuk SMA, SMK kan adanya di provinsi. Ini yang sedang kita perjuangkan. Ini Sapro aja wartawan baru tahu nih. Harusnya dengan status guru agama yang punya 2 orang tua itu harusnya menang banyak, malah dua-duanya dianggap. Ya perlu duduk bareng lah, perlu sinergi, perlu kolaborasi dengan semua pihak. Teman-teman wartawan juga, teman-teman Sapro juga di Pokja, di PES ya, disuarakan lah teman-teman PES ya. Butuh pengawalan ini. Butuh pengawalan. Alhamdulillah pengawalan ke DPR RI, ke Komisi 10, Komisi 2, Dirjen GTK, ke Menpan RB, ke BKN sampai ke Kementerian Agama itu kita ubek-ubek loh. Melihat tadi data, catatan, cerita, kemudian fakta-fakta yang ditemukan oleh Ketua Komisi 1 tadi, apa itu artinya tidak cukup bagi Ketua Komisi 1 dan kawan-kawan di Komisi 1 untuk menyelesaikan masalah-masalah itu di 5 tahun? Perlu ya, yang jelas nggak akan cukup. Bahkan energi kan kita secara makro kan memang 85 ya, tambah lagi besok 100 kan, energi, kesempatan, niatan dan ikhtiarnya kan tidak sama ya. Beda-beda lah, secara mikro kan beda-beda. Terus perlu. Nah, tapi kalau kita terus berpangku tangan mengeluhkan situasi yang tidak produktif itu ya, yang terlalu rigid, dewankan kita kunker kemana-mana, rapat sana, rapat sini gitu. Kalau kita enggak ada kata hati atau dorongan hati ingin mengawal sisi pengabdian, apakah ada sisi ibadahnya, sisi sosialnya kan kita juga berat ya kalau kita enggak ada dorongan itu juga. Walaupun kadang-kadang enggak relevan dengan apakah ini punya efek elektoral atau tidak gitu, apakah ini punya efek popularitas atau tidak, itu kan juga persoalan lain. Kita pisahkan itu karena kalau soal pemilu ada ilmunya sendiri lah, ada cara sendiri, ada yang penting kita ikhtiar saja lah untuk masyarakat dan tetap kita harus mensiarkan apa yang menjadi
peran kita, rekod kita, ya, capaian-capaian kita sehingga publik tahu ini kan pendidikan politik namanya. Jadi rasionalisasi politik, pencerahan kepada publik agar generasi kita betul-betul punya pilihan-pilihan ya dan memilih karena faktor yang objektif ya. Karena faktor yang memang track record yang berkualitas dan yang cerdas gitu ya. Bukan faktor materi dan sebagainya. Ini yang kita sayangkan. Nah, ini di 2 pertanyaan Sapro terakhir nih, Bang. Kalau bicara Komisi 1, kami para wartawan memotretnya adalah ada hal yang kami terus dorong para jurnalis yang juga mewakili aspirasi masyarakat terkait dengan beberapa dinas di Pemprov Banten ini setiap tahun selalu ada saja yang kosong. Sehingga maksudnya kosong uangnya apa kosong jabatan? Kosong jabatan. Ada isinya tuh, bangkunya ada, kursinya ada, mejanya ada. Sehingga udah masuk masa transisi kita dipimpin oleh PJ Gubernur, dipimpin oleh PJ Sekda, kemudian di level dinas-dinas juga dipimpin oleh PJ-PJ. Tentu saja ada keterbatasan di sana, sehingga ada kekhawatiran layanan publik tidak maksimal. Nah, ini yang selalu disorot Komisi 1 ini, apa upayanya untuk mendorong itu, Pak? Kita sudah berulang-ulang ya, terutama cuma kita menggunakan paradigmanya itu dalam perspektif yang makro dulu, bahwa ini kan sistem pemerintahan, punya agenda reformasi birokrasi, tata kelola. Itu kan menjadi misi utama ya, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih gitu ya, yang clean and good governance. Gitu. Nah, mutasi, promosi, rotasi itu kan bagian dari langkah-langkah, cara-cara, metode reformasi birokrasi. Gitu kan. Terlebih sekarang temanya ada tematik, reformasi birokrasi tematik, berdampak, ya kan berdampak apa nih? Kan, gitu. Sebenarnya itu sudah lama kita dengungkan. Kan dalam pemerintahan pakemnya itu kan duit direncanakan, diinput ya, diproses, duit habis, ada fotonya, jadi jalan, jadi buku atau jadi foto-foto gitu, maka itu selesai pertanggungjawabannya. Itu nggak ada lagi menjawab pertanyaan secara aksiologis ya. Aksiologis itu nilai, apakah berdampak tidak, manfaat tidak, jalan yang dibangun ini manfaat tidak, paving block, hot mix, drainase, apa itu namanya aspal yang ini sebenarnya berdampak tidak, benefitnya gitu ya. Kegiatan yang menghabiskan anggaran lain ini nyusun survei, nyusun buku, konsultan, segala macam itu berdampak tidak. Kegiatan-kegiatan warawiri, kunker studi banding, birokrat itu, PPD-nya, perjalanan dinas itu sebenarnya berdampak tidak. Nah itu kan sebenarnya dari awal tuh saya sama itu pertanyaan besar, apakah anggaran yang keluar ini signifikan tidak terhadap dampak, berdampak tidak kepada publik. Misalnya kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, orang miskin jadi sejahtera, ya kan, bocah yang nganggur jadi kerja, ya kan, wartawan yang susah jadi sejahtera, jurnalis yang ya kan bisa, itu berdampak tidak. Sirkulasi birokrasi dan anggaran ini sebenarnya punya dampak. Itu kan sebenarnya pertanyaan awal saya terutama ya, beberapa civil society yang concern di bidang kebijakan publik itu menanyakan itu. Nah sekarang muncul isu berdampak, ya kan. Nah sekarang perjalanan dinas ke sana kemari, apel pagi, uang habis, rapat di sana sini, itu sebenarnya punya dampak tidak terhadap kualitas dan terhadap pelayanan masyarakat, ya kan. Jangan-jangan izin terhambat, akhirnya dampaknya adalah tenaga kerja tertutup, warungnya ditutup, orang juga meminum susu. Nah itu kan berdampak akibat keterlambatan izin saja. Ya kan, dihambat karena administrasi yang kurang fotokopian itu berdampak. Itu kan sebenarnya bukan zamannya di era digital sekarang. Nah makanya menurut saya jabatan kosong sebenarnya itu kan konsekuensi atas orang pensiun masih disuruh diperpanjang gitu. Saya setuju nih ada istilah kebijakan jangan memperpanjang yang pensiun, itu dulu. Ya kan itu udah bagus tuh sejak zaman Wahidin ya, Pak Mutabar. Udah jangan coba-coba yang mau pensiun diperpanjang. Nanti saling iri-irian tuh. Ya kan nanti, kalau boleh, gue nggak boleh. Kalau mereka mau keluar untuk jadi widya suara, ngajar di kampus ya, itu silakan mereka berlari ke sana untuk pensiun 60 ya, 60 atau 70 jadi profesor sana. Ya kan, tapi kalau ini bang karena antrian panjang nih bos. Ya kalau diperpanjang lagi, antriannya kasihan yang di bawah nih. Lebih kan panjang dari lagi. Antrian naik haji. Di luar itu adalah di luar itu ketika kosong ada sistemnya diganti dengan PLT. Atau PJ, ya kan? Tapi jangan lama-lama juga. Apa problemnya lama-lama? Karena kan si PJ itu pasti merangkap jabatan. Kan gitu. Nah, takutnya abuse of power lagi. Ada penyimpangan. Jadi problemnya di mana? Itu yang kita tanya.
Udah segera itu, apa itu, misalnya yang udah 5 tahun itu eselon 2 puter aja. Puter, kita kan sebagai Komisi 1 kita evaluasi. Yang mengeksekusikan gubernur kan. Puter saja. Kalau kendalanya apa? Regulasi, tanya Mendagri, minta rekomendasi. Tanya BKN, minta perteknya. Ya kan, tanya KSN. Sekarang udah nggak ada KSN, tutup nih. Sekarang di Undang-Undang Revisi Undang-Undang itu nggak ada KSN. Ya tanya, evaluasi silakan. Lakukan itu. Jangan orang 7 tahun di dinas yang sama. Ya kan, itu kalau kelamaan begitu kan nanti repot itu kan. Nah ini mesti ada penyegaran, putar saja. Dan biasakan oleh pejabat, di mata pejabat, bahwa jabatan itu bukan punya lu gitu loh. Bukan uang yang lu kelola itu bukan uang yang ada di kantong celengan punya warisan babanya gitu kan. Bukan, itu dibiasakan begitu. Karena awalnya dia masuk juga nggak punya apa-apa. Keluar pun kenapa sih kalau dia nggak punya apa-apa gitu. Kan jangan hidup mati di situ. Ini kan soal budaya tuh, soal apa namanya, mindset ya, soal mindset. Nah, makanya apa problemnya? Orang stoknya banyak kok. Stoknya tuh banyak tuh maksudnya gini, manusianya ada, ya kan? Pejabatnya ada, SDM-nya ada, pegawainya banyak. Apa problemnya? Kecuali dia PLT, dia kosong, nggak ada pegawainya, nggak ada yang ganti, ini banyak kok. Satu, sistemnya ada open bidding, ada multi talent gitu, diseleksi fit and proper atau pemetaan gitu, kompetensi, uji kompetensi atau apa? Cari regulasinya supaya sirkulasi berjalan. Kalau mandek di situ, maka program reformasi birokrasi berdampak nggak akan jalan. Nah, itu kita ingetin itu. Kita ingetin, jangan kan di level eselon 2 ketahuan kan eselon 3, 4 itu kan mungkin masih ada gitu. Masih banyak. Iya, jangan nanti ini merangkap sini, ini merangkap di sini, ini kan apa namanya? Itu yang kita kritisi ke Mendagri juga, Bos. Sekarang gini coba. PJ Bupati Wali Kota, Mendagri, dari Mendagri. Jangan-jangan di Kementerian Mendagri kosong jabatan. Orangnya nggak ada nih jabatan. Ya kan? Ya, bayangin ada berapa PJ yang diisi oleh orang Kemendagri. Betul. Kabupaten Lebak. Ya pokoknya jelas lah Tangerang gitu. Udah pokoknya jelas ada di mana-mana kan itu. Nah, kita kan orang yang punya jabatan selevel eselon 2, eselon 1 yang ada di Kemendagri. Turun menjabat PJ. Model Lebak aja diambil, Lebak. Betul. Untuk dari Kemendagri. Apalagi Tangerang kota, apalagi kabupaten, apalagi kota Serang. Sebentar lagi kota. Sebentar lagi. Walau alam ya. Artinya itu. Jadi perlu kecepatan. Karena itu bagian dari reformasi birokrasi. Jadi perlu diisi. Butuh akselerasi ya. Butuh akselerasi, cepat. Dan ini responsif. Dan ini tentu saja harus ada political will dari kepala daerahnya, dari pemimpinnya. Baik, di pertanyaan pamungkas Pak Ketua, Saprol masih ingat Komisi 1 salah satu yang berperan untuk penambahan kursi DPRD Banten di pemilu 2024 menjadi 100 kursi. Pemilu 2019 kita 25 kursi. 2024 ini juga sahabat Bagus Podcast harus tahu bahwa nanti akan ada penambahan 15, jadi total ada 100 kursi. Salah satunya yang ikut memperjuangkan itu melalui Komisi 1 berkirim surat. Nah, ketika ini menjadi 100 kursi, ada yang datang ke sekret wartawan itu, kami ini bingung katanya. Kalau diisi sama orang baru semua dewannya, takut nggak paham program yang 5 tahun yang lalu. Kalau diisi petahana semua, seolah-olah Banten tidak ada perubahan. Lalu apa makna bagi Ketua Komisi 1 penambahan 100 kursi ini? Ada kebanggaan memang secara psikologis kita mampu untuk bisa meningkatkan ya, secara kuantitatif ya. Angka dari 85 nambah 15 menjadi 100. Asbabun nuzulnya begini, memang pergerakan pendudukan terus berubah. Ya, dan kemudian dalam undang-undang tentang pemilu, penyelenggaraan pemilu itu memang untuk wilayah provinsi yang jumlah penduduknya di atas 12 juta itu boleh untuk kursinya 100. Nah, saat itu kan kita masih belum 12.000, kita 85. Ya, belum 12 juta. 12 juta ya. Sekarang kita. Nah, memang ketika diminta pergerakan perkembangan oleh Kemendagri melalui Dijen PUM ya, pemerintahan umum itu, Pak PJ, Pemprov Banten itu hanya menginformasikan bahwa jumlah penduduk itu 12 juta sekian. Nah, jadi nggak ada iring-iringannya maka kursi dewan sekian, nggak ada. Kita menangkap situasi itu. Nah, kita gerak cepat, kita merespon atas situasi itu, maka kita ingin tahu dulu celahnya apa. Celahnya ternyata ada revisi undang-undang tentang pemilu kaitan dengan
perubahan ya penambahan 4 provinsi di Papua. Ya. Maka 4 provinsi itu nanti akan diatur soal pilkadanya. Soal dapilnya. Nah, karena soal dapil dan pemilu itu diatur dalam lampiran di undang-undang itu lampiran 3 itu. Lampiran 3, lampiran 4 saya lupa lampiran 3. Nah, maka ada celah untuk berusaha secara legal formal melalui legitimasi undang-undang DPR RI dan pemerintah untuk membuat misi. Cuma kita aja dan Sulawesi kalau salah 2 yang responsif. Akhirnya kita panggil KPU, kita rapat simulasi. Ya, nah konsekuensinya ketika terjadi penambahan kursi usulan kita, maka akan terjadi perubahan dapil karena kan minimalnya maksimal 12. Ada satu dapil yang lebih dari 12. Nah, maka konsekuensinya ada perubahan dapil. Kabupaten Tangerang berubah menjadi 3 dapil. Kemudian Kabupaten Serang menjadi 2 dapil. Yang awalnya 10 dapil, 2 dapil Kabupaten Tangerang, 2 dapil di Kota Tangerang, ya kan 10 dapil kan. Nah, kemudian bertambah 2 dapil menjadi 12 dapil. Nah, semua wilayah, semua dapil bertambah kecuali kalau nggak salah Tangsel. Itu sebenarnya bertambah, Lebak bertambah, Pandeglang, apalagi Kabupaten Serang ya. Pembelahannya itu 9 dan 5 itu. Kemudian juga Kota Tangerang bertambah, dapil saya bertambah dari 6 menjadi 7, dapil Kota Tangerang A juga bertambah jadi 9. Yang unik se-Indonesia memang dapil Kabupaten Tangerang itu agak banyak kursinya. Itu akhirnya dibelah 3. Dibelah 3 sehingga angkanya nanti menjadi 100 ya. Konsekuensinya akan butuh anggaran untuk satu dewan kali 15. Itu punya konsekuensi. Dan kita berjuang bukan hanya ke KPU karena KPU ini KPU RI ini bukan eksekutor. Dia karena undang-undang ini, inisiasi ini kan Perpu. Ini Perpu ya, Perpu Undang-Undang Pemilu. Maka kalau Perpu itu kan otoritasnya pemerintah, presiden melalui Kemendagri. Nah kita kejar, kita kan selalu ngejar. Kemendagri siapa? Dirjen apa? Dirjen Ordaka, Kesbangka, Dirjen Bangdaka, ternyata Dirjen PUM. Dirjen PUM direkturnya kita kejar. Mereka yang intern dengan Komisi 2. Nah Komisi 2 sebagai legislator, operatornya di sana, leading sektornya juga. Nah kita kejar juga Komisi 2. Nah kita simulasi dapil mana nih? Nah gitu ya. Nah itu butuh kecerdasan, butuh taktik, siasat dan juga menampung aspirasi. Ya walaupun ada yang kecewa juga. Kabupaten Serang katanya kecewa. Kenapa 5 dan 9 gitu ya? Tapi memang berangkat dari bawah. Dan itu ikhtiar ada politiknya. Politiknya ketika dari Dirjen PUM dari Kementerian Dalam Negeri dilempar berdiskusi dengan Komisi 2. Akhirnya kan politik di situ, berdiskusi di situ. Nah, akhirnya alhamdulillah ke depan kita bertambah menjadi 100. Walau alam itu kursi buat siapa, bisa buat Bung Samuel dan teman-teman jurnalis ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi atau tidak bisa memastikan apakah incumbent semua atau tidak semua kan yang jelas proses politik kan elektoral ini dinamis gitu ya. Artinya itu otomatis nanti personil di komisi-komisi itu bertambah ya? Kalau komisi bertambah. Tapi komisi sendiri sebagai akademik nggak bertambah 5 komisi. Paling personilnya aja. Siap. Paling pamungkas jawab singkat aja Bang. Kalau nanti terpilih lagi 5 tahun ke depan masih setia untuk di Komisi 1? Passion saya memang agaknya cocok ini. Cocok ya? Walaupun orang menyebut komisinya komisi air mata. Komisi air mata. Tapi memang di sini ya air mata honorer ya, air mata masyarakat yang kena konflik tanah ya, ribut dengan oligarki ya, pengembang, air mata staf-staf yang di sekolah-sekolah, air mata guru agama, air mata tenaga-tenaga honorer fungsional, air mata THK 2, K1, air mata inilah P1 itu guru-guru yang sudah belasan tahun, kemudian mereka 2001 ikut seleksi P3K lulus, kemudian mereka ikut passing grade lulus, menggantung selama 2 tahun, kemudian diumumkan oleh pusat ternyata mereka namanya hilang gitu. Nah yang namanya hilang itu disebut P1 gagal. Nah ini masih ada. Saya bukan hanya itu sedikit, tapi satu orang pun ya itu manusia gitu ya. Nah, ternyata ini ada 30-an. Ini yang terus kita kejar juga, kita advokasi. Bahkan sudah ke Komisi 10 DPR RI, ke Komisi 2 ini guru-guru ini kan ingin mencari keadilan.
Nah, mereka mengajarkan tentang prinsip keadilan dengan siswanya. Mereka mengajarkan tentang kejujuran. Mereka mengajarkan keterbukaan. Kalau mereka tidak mendapatkan itu, ya kan, tapi mereka selalu disalah-salahkan. Ini agak kasihan itu. Karena durasinya terbatas, Sobat Bagus, sebenarnya masih pengen menggali ngobrol dengan Ketua Komisi 1, tapi tentu kita akan undang lagi beliau. Bagus Podcast sudah punya datanya, Ketua Komisi 1 sampai anggota Komisi 1. Nanti kami akan potret. Kalau mereka terpilih lagi, apakah masih konsisten untuk tetap di Komisi 1? Karena ya itu tadi, Ketua Komisi 1, Kang Jajuli bilang, ini komisi air mata. Mudah-mudahan ini membawa pahala tersendiri untuk Ketua Komisi 1 dan jajarannya. Terima kasih Sobat Bagus, kita akan undang lagi nanti Kang Jajuli setelah hajatan di 14 Februari nanti. Terima kasih sekali lagi, hatur nuhun Kang Jajuli sudah pemirsa semua. Kita akan undang lagi para wakil rakyat untuk memberikan inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.